secara nggak sadar Mamang itu Suzuki banget ya. Istri pakai Suzuki R3 Hybrid. Di rumah juga ada namanya Jimny No Champion. Nah, ini adalah Suzuki Grand Vitara yang akan Mamang review. Cuman kebetulan teman Mamang itu bawa yang namanya Honda HR-V. Gimana kalau kita bandingkan keduanya? Ini sungguh menarik. Welcome back to Aspros. This is Suzuki Grand Vitara and Honda HR-V. Yeah! Mamang pernah bikin TikTok mengenai Suzuki Grand Vitara dan itu viral, hampir 1,7 million atau 1,7 juta viewer. Dan ini sebetulnya punya banyak penggemarnya. Cuman kayaknya cuma silent gitu ya. Berbeda dengan ini yang penggemarnya memang wow, membludak sekali dan mengagung-agungkan yang namanya Honda HR-V. Tapi ini sebetulnya punya silent fans ya. Termasuk Mamang. Mamang suka ini sih sebetulnya. Ya, Mamang jelaskan. Tapi Mamang akan compare keduanya secara fair lah. Apa kelebihannya ini, apa kekurangan ini, kelebihannya ini, dan kekurangannya ini. So, mari kita cek. Yang pertama, Mamang akan bahas sejarahnya. Sebetulnya Vitara itu lebih senior daripada Honda HR-V. Kenapa? Karena Vitara sendiri itu udah muncul di tahun 92 di Indonesia. Sebetulnya di Jepang sana tahun 88. Jadi dia lebih senior. Terus dia sudah menghasilkan 4 generasi. Kalau ini masih 3 generasi. Yang terakhirnya adalah seperti ini. Bahkan dari generasi 3-nya, generasi keempat ini sudah terelektrifikasi, sudah hybrid. Ya, ini adalah Suzuki Grand Vitara yang paling canggih yang pernah dibuat oleh Suzuki. Sedangkan Honda HR-V, dia munculnya pertama kali di dunia tahun 99 dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000-an gitu ya, dengan bentuk seperti itu, yang kotak-kotak. Ya memang HR-V itu terkenal dengan bentuknya yang nggak lazim tapi enak dilihat gitu ya. Seperti generasi terakhirnya, ini generasi 3, bentuknya tuh seperti ini, yang kalau dilihat oleh mata juga memang keren gitu, keren juga. Yaitu sejarahnya sih. Ini lebih pendek, ini lebih senior. Jadi mengenai compare kali ini, Mamang mengenai harga dan variannya. Kelasnya sebetulnya mirip-mirip. Kalau yang HR-V itu yang paling mewahnya, yang Grand Vitara juga paling mewahnya. Yang teman Mamang bawa, HR-V-nya ini adalah yang paling mewah, yang tipe SE. Sebetulnya HR-V itu ada yang lebih atasnya lagi, cuman nggak fair kalau di-compare sama Suzuki Grand Vitara gitu. Nah, kalau yang tipe SE seperti ini, harganya 424 jutaan, itu ada di situ. Dan ada beberapa grade ya. Yang paling tinggi itu memang SE yang Mamang bawa, ada di bawahnya tipe E, dan yang paling bawahnya lagi tipe S. Yang tipe S-nya itu mirip-mirip juga dengan harga Grand Vitara yang paling tinggi. Itu yang menarik justru. Sedangkan tipe yang paling rendahnya dari Honda HR-V, teman-teman udah bisa dapetin Grand Vitara dengan tipe yang paling tinggi, fiturnya paling banyak, bakal kalah yang itu. Bukan apa-apa, dengan 388 jutaan udah bisa bawa pulang Grand Vitara ini yang keren. Dan ini harganya masih base, yang artinya kalau misalnya teman-teman datang ke dealer, itu udah dapat diskon lagi banyak. Ya artinya pasti banyak lah diskonnya udah. Pasti paling worth the money. Lalu gimana Mang eksteriornya? Nih ya, kalau Honda HR-V dia mengusung konsep-konsep crossover sporty. Ya, lebih seksi memang. Dari mulai grillnya yang menyatu seperti kayak nggak ada grillnya, LED nih headlampnya, tapi multi reflektor yang dipantulkan aja, terus ada DRL-nya, ada fog lamp-nya. Dan ini adalah tambahan sama usernya. Sebetulnya HR-V tipe SE itu nggak ada body kit seperti ini. Terus kayak ini lampunya tuh sipit jadi kayak seksi. Terus pinggirnya ya, HR-V itu seperti hatchback yang ditinggiin gitu. Jadi dia cocoknya dipakai di perkotaan saja. Karena apa? Pakai ring 18, terus profil ban juga tipis yang mengakibatkan suspensinya lebih kaku sedikit. Terus ground clearance-nya dia pendek ya. Ini nggak terlalu tinggi untuk sebuah crossover. Ditambah lagi body kit yang harusnya itu nggak ada di tipe HR-V yang SE. Terus ini ada spion, warna dengan body, terus juga ada LED-an sebelah sini, terus juga ada frame yang harusnya bukan chrome. Ini nggak ada chrome sama sekali di HR-V. Nggak ada roof rail. Terus yang unik dari HR-V ini, buka pintunya itu ada di sini. Ini belakangnya juga tergolong seperti hatchback yang ditinggikan. Karena apa? Lihat nih, ini lebih landai daripada Grand Vitara. Terus ada antena hiu, ada topi belakang, third back lamp, rear defogger, wiper, sensor.
udah lengkap. LED semua di lampu belakangnya. Terus di bawahnya, bempernya tidak harus seperti ini. Ya tapi bisa jadi contoh ya, kalau misalnya dimodifikasi bisa jadi seperti ini. Ini nggak ada dua knalpot sini, nggak ada kalau tipe SE. Tapi kalau Grand Vitara itu lebih laki gitu, lebih crossover. Lihat depannya, ini menyiratkan mobil crossover yang gagah gitu. Seperti grill-grillnya hitam. Cuma memang kurang cocok dengan adanya krom-krom seperti ini. Bisa didakromin, ya lebih gelap itu bisa. Terus juga dia udah pakai LED, cuma modelnya dia proyektor. Berbeda dengan HR-V, itu udah ada RL di atas yang sein-nya tuh menyatu di sini juga. Terus kenapa Mamang bilang ini adalah sebuah crossover yang bisa menempuh jalan-jalan yang lebih berlubang? Karena apa? Ground clearance-nya tinggi, 210 mm dengan profil ban yang lebih tebal. Ya, ini lebih kecil, velgnya 17 inch, cuman dia pakai profil ban yang tebal. Artinya dia lebih empuk dan lebih pede untuk melibas jalan-jalan yang rusak ya. Ya, sisanya hampir sama. Kayak LED di spion, terus juga handle pitingnya ditarik seperti ini, udah keyless entry juga, ada krom-kroman. Kalau Vitara tuh ada krom-kroman. Ada roof railnya. Nih. Ada roof railnya sih. Jadi ini lebih cocok untuk menjelajah negeri. Nah, ini bentuk belakangnya. Lampu remnya menyatu seperti ini, lampu seinnya ada di bawah, lampu mundur di bawah. Sama juga, ada antena hiu, topi belakang, tail back lamp, rear defogger, wiper, sensor-sensor belakang. Tapi ini tonjolan-tonjolan itu kayak muscle, kayak kuat gitu. Ya inilah yang diekspresikan oleh Grand Vitara untuk di bagian eksteriornya. Lalu kalau dua-duanya suka, Mang, apa yang menjadi ciri pembeda antara Suzuki Grand Vitara sama Honda HR-V? Yang satu, pertama, dari dimensinya. Grand Vitara itu lebih panjang sedikit beberapa milimeter daripada Honda HR-V yang mengakibatkan ruang kabinnya sedikit lebih lapang daripada ini. Terus juga kalau misalnya teman-teman suka untuk menjelajah, pilihlah yang ini karena ground clearance-nya lebih tinggi, 210 mm tuh ground clearance-nya. Sedangkan Honda HR-V lebih pendek daripada itu. Lalu perlampuannya, dua-duanya udah LED. Yang satu proyektor, yang satu lagi itu cuma dipantulkan saja. Cuman HR-V itu punya lampu sen yang berlari-lari. Jadi kayaknya lebih menarik aja di HR-V. Mengenai velgnya, velg HR-V itu lebih gede, 18 inch, punya profil yang tipis, makanya dia lebih kaku mungkin nanti efeknya. Yang Suzuki Grand Vitara, dia velgnya 17, cuma punya profil yang lebih tebal. Makanya dia suspensinya sepertinya itu lebih empuk dan bisa menjelajah lebih jauh. Lebih pede lah untuk menerobos jalan-jalan yang rusak. Mengenai krom-kroman, nih, Mamang di Suzuki Grand Vitara itu banyak krom-kroman, Mamang kurang demen lah. Sedangkan HR-V yang harusnya futuristik banyak krom-kroman, ternyata enggak. Ya ini preferensi pribadi aja. Kalau pengen tambah roof box, pengen tambah roof rack, sepertinya di Suzuki Grand Vitara udah diakomodir. Soalnya udah ada roof rail. Sedangkan HR-V ini untuk perkotaan aja deh. Ya, lihat nggak ada roof railnya. Pilihan warnanya kalau Suzuki Grand Vitara itu lebih terbatas, sedangkan warna-warna lebih menarik ada di Honda HR-V. Jadi menurut Mamang, Suzuki Grand Vitara kalau misalnya tidak mementingkan style tapi lebih gagah dan bisa menjelajah lebih jauh, pilihlah Suzuki Grand Vitara. Lebih gagah. Sedangkan kalau di kota-kota, Honda HR-V. Pilih yang mana? Komen aja. Mama mau ngomongin interior sekarang. Nah, di Honda HR-V itu pakai konsep-konsep yang futuristis, yang lebih fun gitu ya. Ada di dashboardnya Honda HR-V. Cuman ini bukan seperti crossover, ini adalah sebuah hatchback gitu, bukan crossover. Crossover itu lebih kaku-kaku ya. Ini tuh lebih flowing, ada keras-kerasnya juga. Dan karena dia agak-agak crossover ya, dia punya kaca yang segini loh. Pandangan kita tuh pendek sekali. Terbatas, lebih terbatas. Dan dashboardnya terkesan tinggi. Instrumen clusternya ada dua main cluster seperti itu. Ada MID di tengah, terus juga head unitnya ini pakai yang 8 inch. Udah Apple CarPlay ready. Terus pengaturan AC-nya model puter-puteran seperti ini. Ada rem tangan jari di sebelah sini. Dan di sini ada adas-adasnya nih. Ini fitur unggulan dari Honda HR-V ya, nggak bisa dipungkiri. Nilai plusnya suatu Honda HR-V ada di adasnya aja. Terus ini adalah fitur panoramik yang manual. Ya, nggak bisa dibuka. Panoramic roof. Nah, ada sun visor, ada lampunya juga tuh.
Terus juga spion tengahnya masih manual. Ini kalau malam ada berpendar cahaya ke sini, cuman nggak ada ambient light. Adanya lampu yang ada di sini nih, kecil, yang menyorot ke bagian dashboard. Tempat nyimpan banyak Mamang. Di trim pintu ada, di sini cup holder ada, di box ini ada, lumayan gede lah. Terus ada box tengah seperti ini yang bisa dibuka tuh. Ada bertingkat seperti ini. Ya mirip-mirip sih sebetulnya. Joknya tuh seperti ini, ada kainnya di tengah, terus pinggir-pinggirnya tuh ada kulit-kulitan seperti ini. Terus side supportnya oke, suka sih Mamang. Cuman duduk di sini tuh terasa kayak sempit gitu. Padahal ini luas, cuman terasa sempit karena atapnya rendah. Nah coba di belakangnya nih. Oh, duduknya agak ke bawah nih, row kedua. Sebetulnya nyandarnya enak. Cuman memang agak berada di bawah kitanya, makanya jok depannya tuh jadi lebih tinggi kalau di HR-V. Kelegaannya oke-oke aja, cukup lega. Cuman headroom tipis sekali tuh. Kalau misalnya kita naikin, tipis sekali. Karena ini sloping roofnya makin ke belakang, makin rendah kalau Anda HR-V. Jadi kesannya, kalau kita berada di penumpang belakang ini, kayak sesek ya. Ada lampu yang tinggal disentuh aja. Ting, 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 ting. Ada armrest sebelah sini. Terus ada puzzle di belakang. Ini kenapa Honda membuatnya seperti ini ya? Ini sebetulnya bagus-bagus aja, panoramik di atas. Cuman kalau kita misalnya udah copot gini, taruh mana? Ini taruh mana? Ya, susahnya itu. Terus belakangnya, ini nggak ada yang namanya nampan. Ini nggak ada nampan belakang. Jadi kalau mau naruh barang nggak bisa di atas sini, dan langsung privasinya tidak terjaga karena tidak ditutup bagasinya. Ini nggak ada nampan nih. Dapat apa aja ya? Ada kantong kursi, ada USB sebelah sini 2 biji nih, USB-A, ada ventilasi AC. Terus speakernya sebetulnya kalau Honda HR-V SE itu cuma dapat 4 buah aja, airbagnya cuma 4 buah saja. Bagasinya nih. Tuh, oh cukup luas. Cuman lebih ceper, ya, ceper. Terus ada ban full size, terus kayaknya misalnya dimodif di sini dikasih subwoofer di belakang. Cuma memang bagasinya tergolong luas, cuman lebih ceper. Terus kelebihannya Honda HR-V, dia punya yang namanya flexi seat seperti ini. Rata lantai sampai row kedua. Sekarang Mamang mau masuk ke Suzuki Grand Vitara. Ada beda nggak? Yuk, kita masuk. Nggak, Mamang nggak tidak berpihak kemana-mana, bukan berpihak ke Suzuki, cuman ini faktanya. Walaupun ini adalah buatan India, from India, ini mobil punya banyak kejutan. Dengan harga yang hampir sama dengan HR-V yang tipe terendah sekalipun, dia dikasih fitur-fitur yang bermanfaat gitu loh. Memang Suzuki Grand Vitara dia kalah sama Honda HR-V dari sistem ADAS-nya. Cuman fitur yang ditawarkan sebetulnya lebih banyak. Bentuk dashboardnya dia sesuai dengan terah dari crossover yang gagah, yang gampang dimengerti. Tombol-tombolnya berada di sini ya ada di situ gitu. Sedangkan Honda HR-V itu lebih kayak pusing gitu. Kita mencet tombol ini, loh di mana ya? Oh ada di sini. Mencar-mencar gitu. Kalau ini tuh Cluster AC ngumpul di sini, terus juga MID-nya pada ngumpul di situ, terus fitur-fitur seperti HUD, view, dan segala macam shortcut. Terus pandangan kita ke depan itu kayak lebih luas daripada Honda HR-V. Benar-benar Mamang ngeliat sendiri. Terus duduknya, Mamang pertama kali masuk, tadi kan dari HR-V ya, duduk di sini. Ini lebih empuk, seriusan. Sekarang Mamang akan rangkumin aja apa bedanya dengan Honda HR-V dari Grand Vitara ini ya. Yang pertama, di Honda HR-V itu nggak ada HUD, Head Unit Display seperti ini yang ada di depan kita. Yang bisa menyimpulkan semua, ada speedometer, ada posisi transmisi, ada energy flow, ada baterai yang tersisa dari hybridnya, ada digital clock, ada semua di sini. Dan ini posisinya bisa dirubah. Kalau misalnya kita tinggi badannya kurang, itu bisa dikeatasin sendiri displaynya. Ini udah keren sekali di Suzuki Grand Vitara. Terus yang namanya head unit. Head unitnya Suzuki Grand Vitara itu lebih besar, 9 inch, lebih mudah terbaca, dan di sini sangat lengkap. Ada MID-nya, keiritannya tuh berapa, udah Apple CarPlay ready. Memang dua-duanya udah Apple CarPlay ready. Cuman ini lebih besar dan lebih informatif. Kalau yang di HR-V itu disambungin juga ke MID yang ada di tengah speedometer. Kalau ini udah
ada di sini juga. Keren kan? Di Grand Vitara dia punya 6 speaker, 4 speaker plus 2 tweeter, sedangkan di HR-V standarnya cuma dapat 4 speaker aja. Yang jadi pembeda lagi, kalau Suzuki Grand Vitara dia udah punya auto dimming atau elektrochromatic di spion tengahnya, yang kalau misalnya kita silau dari belakang itu nggak akan silau ke mata kita, sedangkan HR-V itu masih manual. Nah, ini adalah fitur yang Mamang suka dari Suzuki Grand Vitara. No gimmick-gimmick, ini simple, mudah dioperasikan. Ini adalah panoramic roof, tapi nggak sekedar panoramik aja, nggak pakai puzzle-puzzlean, nggak dipakai belah di tengah-tengah. Ini adalah panoramic sunroof yang istimewanya turun juga yang belakangnya. Jadi gede sekali ke atasnya. Ini baru. Terus di sini ada pedal shift lagi. Di HR-V juga ada sih, ini ada pedal shift juga. Di Grand Vitara oke lah. Tapi ini lebih menyenangkan karena di sana CVT. Ini 6 speed automatic, jadi lebih fun pakainya. Itu fitur-fitur yang lebih dari Grand Vitara. Selanjutnya itu hampir mirip-mirip. Kita dapat speedometer yang dual seperti ini, di tengahnya ada MID juga yang menunjukkan nih ya. Nih, karena apa? Simpel banget. Sini deh. Ini cuma ditekan di sini, itu udah bisa kelihatan semua informasi-informasinya tuh. Ada semua di situ, sampai energy flow-nya, berapa keiritannya, segala macam ada di sini dengan ditekan-tekan saja. Kalau di HR-V itu kayak neken setir, sebelah mana ya MID-nya? Itu pusing. Kalau Suzuki tinggal di sini aja. Terus fitur-fitur AC-nya itu dikeatasin kayak gini. Gitu ya, temperaturnya ke bawahin, sama-sama single zone juga. Terus juga ada auto start stop-nya, engine-nya ada USB. Tuh, ada juga power socket di sebelah sini. Ada wireless charging yang di Honda HR-V itu nggak ada. Terus Mamang lebih prefer yang namanya rem tangan otot seperti ini. Ini lebih mudah diterjemahkan oleh otak Mamang. Kadang-kadang Mamang suka agak lemot ya kalau misalnya rem tangan jari itu. Lebih mudah untuk beberapa orang. Cuma Mamang lebih percaya ke rem tangan otot. Kalau semakin kita nariknya cepat, itu semakin kenceng daya cengkramnya. Terus, mengenai tempat penyimpanan, mirip-mirip juga. Di trim pintu ada, di sini juga cup holder ada, di box tengah juga ada. Terus, di box depan sini besar juga, nggak ada bedanya. Terus sini juga ada vanity mirror dengan lampu juga sama dengan HR-V, ada tempat kacamata juga, ada lampunya juga. Jadi kalau misalnya interior, Mamang sebetulnya lebih mudah menerjemahkan Suzuki Grand Vitara daripada HR-V. Tapi HR-V dia menang di futuristiknya, di aura fun-nya itu lebih menonjol. Cuman kalau pengen crossover yang gagah interiornya, ya ini adalah crossover yang real crossover. Cuman Honda HR-V dia menang di ADAS atau Honda Sensing. Itu aja satu kelebihannya dari Honda HR-V. Cuman kalau misalnya senang dengan yang simple-simple seperti Mamang suka yang simple, nggak mau ribet-ribet orangnya, pilihlah Suzuki Grand Vitara. Nah, memang di belakangnya nyendernya lebih enak di Honda HR-V. Cuman di sini tuh joknya lebih empuk, ada armrestnya 2 lagi. Ada armrest, ada cup holder 2 di sebelah sini. Leganya sama-sama mirip-mirip. Headrestnya lebih lega ini. Karena apa? Ini tuh nggak melengkung ke belakang gitu loh. Sloping roofnya. Iya. Dan kesannya memang Suzuki Grand Vitara itu kayak lebih besar ininya. Ambient dalamnya tuh lebih enak. Udah gitu dikasih nampan. Mamang suka ada yang nampan gini. Jadi kalau misalnya AC-nya supaya lebih dingin lagi, memang dikasih nampan kayak gini. Dan plusnya lagi, ini bisa menjaga privasi yang ada di dalam bagasinya. Terus dikasih ventilasi AC sama, dikasih juga USB port Type A, Type C, yang itu cuma Type A doang. Iya, ini dikasih Type C. Bagasinya seluas HR-V nggak? Ini lebih luas. Ini lebih luas dikit dan lebih tinggi sedikit. Ada tempat penyimpanan di kiri kanan yang tadi dibuat untuk audio sih. Ini ada nih kiri kanannya, ada lampunya juga, ada power socketnya, ini berguna untuk yang lagi camping-camping.
Terus di bawah sini tuh ada ban serep dengan velg kaleng, ya. Tapi full size. Ganti ban nih gampang, tinggal gini nih. Enak ya? Nggak usah digantung-gantung, pinter. Terus kalau misalnya pengen lebih lega lagi bagasinya, ini juga flat floor, nggak kalah. Jadi ya kalau misalkan pengen mobil yang simple-simple, pilihnya adalah Grand Vitara. Dari interiornya simple, luarnya juga simple, mudah dicerna gitu ya. HR-V itu lebih seksi dan juga unggul di fitur ADAS-nya. Ya, fitur ADAS-nya mengungguli Grand Vitara. Cuman kalau pengen yang simple-simple, udah nggak perlu lah. Mamang juga nggak pakai fitur-fitur kayak gitu setiap hari, beneran. Iya sih, memang mesin itu sudah terbukti handal. Dipakai juga di mesinnya Mobilio, dipakai di HR-V yang lama juga. Yes, ini adalah mesin L15 1500 cc, 121 PS dan juga 145 Nm. Kawinkan dengan CVT transmisinya. Ya, CVT-nya Honda juga tergolong baik. Dia punya akselerasi yang kencang, performa yang keren. Nah, inilah sudah terbukti kalau mesin yang ini. Cuman yang ini sebetulnya lebih canggih. Yes, ini adalah Suzuki Grand Vitara pakai mesin K15C dual jet injection, yang artinya dia sebetulnya bukan tipe performance. Dia lebih prioritas Grand Vitara adalah keiritannya. Yes, mobil ini tuh irit sekali. Ditambah dengan hybridnya yang menambah keiritannya mesin ini. Sudah terbukti, Mamang udah pernah uji boros sebetulnya. Ya. Ini dikawinkan juga dengan transmisi 6 speed konvensional, yang artinya nanti ke depannya lebih mudah untuk dirawat dibandingkan CVT. Ini tenaganya juga nggak gede-gede amat, di atas kertas 103 PS dan torsinya adalah 136,8 Nm. Ya memang kalah lah mesinnya, cuman ini lebih irit. Ayo pilih mana? Mending performan atau irit? Iya. Gimana kalau kita cobain aja ya? Oke deh, kita cobain aja yuk. Sekarang Mamang berada di dalam Honda HR-V dan gimana rasanya, Mang? Ya, Mamang akan ceritakan. Jadi Honda HR-V itu dia punya feeling-feeling seperti crossover yang ditinggikan. Udah gitu visibilitas ke depannya memang agak kurang, agak sempit ya kacanya ya, kaca depannya. Terus kaca samping itu kayak kecil-kecil dan kesan sempitnya tuh ada. Joknya lebar, cuman nggak empuk-empuk amat. Tapi untuk side supportnya enak, gede-gede ini. Menopang paha, terus posisi duduknya juga tergolong sporty. Iya, ini nggak seperti crossover pada umumnya yang seperti ya tegak gitu ya, enggak kayak gitu. Ini lebih ke crossover yang ditinggikan. Joknya kalau dipakai jauh agak keras ya, jadi kayak agak pegel gitu kalau nyetir terlalu lama. Untungnya dashboardnya masih tergolong rendah, jadi walaupun kacanya sempit masih bisa melihat ke depan dengan baik. Yang diunggulkan dari Honda HR-V di sini, yang pertama adalah performa mesinnya. Oke, performa mesinnya memang kencang, gasnya tuh sensitif, begitu kita bejek tuh langsung narik mesinnya. Oke, suspensinya memang kaku, cuman handlingnya oke. Nih, jadi suspensinya tuh memang bukan yang terempuk, bukan yang ternyaman, cuman handlingnya bagus kalau Honda HR-V. Mesinnya nih. Jadi begitu diinjak langsung mesinnya tuh merespon. Sayangnya CVT-nya kayak walaupun memang CVT Honda adalah yang terbaik, yang paling halus, cuman agak ngeden jadinya gitu. Terus ditambah konsumsi bahan bakar yang nggak terlalu irit-irit banget untuk sebuah crossover. Ya, untuk sebuah sekelasnya ini bukan yang terbaik, tapi menghasilkan performa yang kencang, itu aja. Sebetulnya oke-oke aja bantingannya, tapi agak kaku aja di mobil. Remnya, oh sigap. Oke, Mamang suka dengan remnya. Kedepannya gimana, Mang? Ini satu nih, sayangnya mobil ini sudah dikasih peredam, jadi Mamang tidak bisa menyebutkan seberapa kedapnya mobil ini. Tapi Mamang pernah coba bukan yang udah modifan seperti ini, masih yang standar, tergolong lumayan berisik nih mobil. Karena dikasih peredam gara-gara ada audionya, iya. Jadi kalau Mamang bilang sekarang skorin jadi 8. Cuman yang setahu Mamang standarnya
itu skornya di 7 dari 10 poin. Ya, menurut kuping Mamang. Terus jadi apa yang diunggulkan dari seekor HR-V? Yes, ADAS-nya. ADAS-nya juga berfungsi di 60 km per jam ke atas. Jadi kalau di bawah pun adaptifnya tidak bekerja gitu ya. Terus kontrolnya ada, lane keeping assist yang sebetulnya spektrumnya tidak terlalu lebar, cuman cukup lah untuk perjalanan di tol. Cuman tahu Mamang yang jarang untuk mengendari di tol, sepertinya fitur ADAS itu nggak begitu terlalu berguna lah. Tetap feeling pengemudi adalah feeling yang paling bagus untuk nyetir ya. Nah, sekarang Mamang ada di Suzuki Grand Vitara. Feel nyetirnya emang beda banget. Yang satu sporty ke hatchbackan, yang ini bener-bener crossover yang SUV gitu ya. Gimana ya? Beda karakter nyetirnya. Dari mulai joknya aja udah mulai beda. Ini lebih empuk, untuk jalan jauh juga lebih enak, nggak terlalu pegel, lebih meluk dan lebih tersangga dengan baik gitu. Terus posisi nyetirnya memang agak lebih ke atas, dashboardnya rendah, visibilitasnya lebih luas daripada Honda HR-V. Udah gitu Mamang suka dengan teknologi HUD seperti ini. Cuman kalau misalnya nggak suka pun, kita bisa lipat aja. Cuma menurut Mamang HUD ini sangat berguna sekali. Kalau misalnya nggak usah meleng ke bawah, kita tetap lurus ke depan, pandangannya masih bisa ngeliat berapa kecepatan kita, energy flow-nya berapa, baterainya berapa, itu jelas terpampang di depan Mamang. Head unitnya, ini head unit gede, 9 inch, cuman nggak menghalangi pemandangan sama sekali, nggak menghalangi visibilitas ke depan Mamang. Terus tombol-tombolnya itu tertata dengan baik, yang tombolnya seharusnya ada di sini, ada, bisa diterjemahkan ada di situ gitu. Oh, tombol stability control di mana? Ada di tengah sini. Bisa kelihatan dengan jelas, simbol-simbolnya jelas. Terus MID-nya juga cukup terbaca dengan jelas. Kenapa Mamang jadi suka Grand Vitara ya? Padahal kan mobil HR-V itu seksi gitu loh. Suspensinya memang ada saling tumpang tindih lah sama Honda HR-V. Yes, Honda HR-V kaku, cuman handlingnya baik. Yang ini jauh lebih empuk, cuma handlingnya tidak sebaik Honda HR-V. Ya, tinggal pilih yang mana. Tapi menurut Mamang, yang ini emang diciptakan sebagai crossover dengan profil ban yang tebal, makanya dia menghasilkan bantingan yang lebih empuk dan lebih pede untuk melibas jalan-jalan berlubang. Ya, mesinnya not bad at all. Dan hebatnya Grand Vitara, walaupun 6 speed, biasanya kalau 6 speed itu rasio giginya rapat-rapat ya. Kalau ini tuh rasio giginya panjang-panjang. Di 100 km per jam aja Mamang percoba, itu masih di RPM yang agak rendah. Cuma memang tarikan awalnya agak berat. Begitu masuk di RPM 2000-an, itu mulai narik dia mobilnya. Perpindahan giginya halus. Walaupun buka CVT, dia halus pindah giginya. Ini aneh sih. Yang diunggulkan dari Grand Vitara adalah keiritannya. Yes, ini udah dipakai syuting, macet-macetan dan segala macam, masih di atas 110. Menurut Mamang untuk tipe 1500 cc 110 ke atas itu udah dibilang irit. Karena harusnya 1500 cc itu di bawah 110. Ini masih 11,6. Dan kalau di luar kota, di tol sekalipun, paling boros 1 liter untuk 19 kilo. Apa kurangnya mobil ini? Ya, kurangnya adalah ADAS ya. Tapi itu nggak terlalu penting untuk Mamang, karena kalau misalkan Anda tinggalnya di pegunungan, jarang banget pakai fitur ADAS. Fitur ADAS itu untuk di kota-kota besar, di highway, jalan-jalan tol. Cuman kalau misalnya kita lagi di pegunungan atau menjelajah negeri, hutan dan segala macam, Grand Vitara sepertinya lebih cocok. Udah gitu, mobil ini irit, jarang banget ketemu pom bensin. Jadi gini, kenapa kita harus pilih Honda HR-V? Karena bentuknya tuh seksi, performanya oke, mudah dandanin juga oke, ada ADAS-nya. Cuman kalau misalnya kita nggak perlu itu semua dan bentuknya masih bagus juga, crossover, tinggi, panoramic sunroof, fiturnya sudah melebihi dari HR-V yang harganya 424. Pilih Grand Vitara, ya. Anggaplah dua-duanya nggak ada ADAS.
Grand Vitara unggul kemana-mana, fiturnya lebih banyak. Coba komen, tolong di bawah, senang Suzuki Grand Vitara atau Honda HR-V.